Selamat pagi adik-adik, saatnya kita ibadah sekolah minggu. Pertama, persiapan. Jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu dan berpakaian rapi, serta siapkan Alkitab masing-masing ya. Kedua, siapkan media. Minta tolong papa dan mama untuk memutarkan video sekolah minggu. Boleh pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau pakai televisi. Ketiga, karena kita mau menghormati Tuhan, adik-adik duduk manis dan tenang ya. Jauhkan makanan dan minuman sebentar, jaga ketertiban sampai ibadah selesai. Oke, ayo adik-adik, sekarang kita siap untuk beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Bertemu lagi di Sekolah Minggu GKJ Ngento-ento. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Oke, untuk memulai Sekolah Minggu pada hari ini, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Lagunya yaitu Yesus Kekasih Jiwaku. Mari kita buka dengan menyanyikan Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya melanjutkan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik masih semangat ya? Tentu dong, adik-adik harus selalu semangat. Nah, selanjutnya kita akan berdoa dulu, yaitu doa pembuka. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, sikap yang baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas berkat, karunia, penyertaan-Mu untuk kami tadi malam yang kami tidur dan bisa bangun pada hari ini dengan keadaan baik dan sehat. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah supaya ibadah sekolah minggu ini dapat lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, selanjutnya kita mau masuk firman. Nah, tapi sebelum kita masuk firman, kita akan memuji Tuhan lagi, yaitu lagunya Burung Pipit yang Kecil. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. lagi kata Yosua, Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi di sekolah minggu ya adik-adik. Udah lama kita tidak ketemu. Dan tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bacaan dari kitab Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 17. Adik-adik, di dalam bacaan kita tadi, ya,
ada sebuah sungai di situ yang disebutkan. Sungai apa, yuk? Iya, Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai yang begitu luas dan dalam sekali. Jadi, orang kalau mau menyeberang harus menggunakan perahu. Nah, saat itu adik-adik, bangsa Israel yang dipimpin oleh siapa tadi? Yosua, ya, yang dipimpin oleh Yosua akan memasuki tanah Kanaan. Tetapi bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan yang begitu luas dan dalam tadi. Nah, adik-adik, gimana caranya ya? Ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai dan menolong bangsa Israel. Di dalam pimpinan Yosua ini ya, Yosua adalah pengganti Musa yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, di sungai Yordan tadi, ya, sungai yang begitu luas dan dalam, bangsa Israel harus menyeberang ke sana. Dan atas petunjuk Tuhan, atas perintah Tuhan, Yosua mengajak beberapa orang yang membawa tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Di dalam tabut itu ada 2 loh batu yang diterima Musa saat di Gunung Sinai. Itulah di situ ya Tuhan memberikan perintah-perintahnya, 10 perintah Tuhan yang harus ditaati bangsa Israel. Dan ya kita juga harus menaati ya 10 hukum Tuhan yang kemudian dari Tuhan Yesus juga. Saat ini kita kenal hukum kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Baiklah adik-adik, ya oleh karena tabut perjanjian tadi yang kemudian diperintahkan untuk dibawa di tengah-tengah sungai Yordan, apa yang terjadi? Sungai Yordan kemudian terbelah menjadi 2. Ya, ingat gak ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, mereka harus menyeberangi laut apa? Laut Teberau. Saat itu, ya bangsa Israel juga kebingungan. Wah, gimana ini? Kita akan mati oleh tentara Firaun. Ya, tapi ternyata Tuhan memberi pertolongan ya melalui Musa dengan mengangkat tongkat. Kemudian laut Teberau terbelah dan bangsa Israel bisa menyeberang. Dan saat ini untuk kedua kalinya Tuhan melakukan hal yang sama, yaitu ketika bangsa Israel harus menyeberang sungai Yordan ya dengan perantaraan tabut perjanjian yang dibawa oleh orang-orang Israel tadi. Sungai Yordan terbelah menjadi 2 dan bangsa Israel bisa menyeberang dengan selamat menuju ke tanah Kanaan. Ya adik-adik, itu tadi adik-adik, Tuhan senantiasa beserta bangsa Israel ketika bangsa Israel menghadapi tantangan, menghadapi rintangan,
Tuhan selalu menolong. Ya, Tuhan selalu memberikan pertolongan, memberikan keselamatan, memberikan sukacita. Nah, adik-adik, ya, saat ini kita juga diingatkan kembali seperti halnya ya tadi Yosua yang berdoa pada Tuhan sehingga Tuhan berikan petunjuk. Ya, mari di dalam kehidupan kita juga merendahkan diri di hadapan Tuhan, senantiasa berdoa sehingga Tuhan juga memberikan pertolongan kepada kita, memberikan berkat kepada kita, memberikan sukacita buat kita. Ya, adik-adik, ya, jangan lupa berdoa, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Itu tadi pelajaran buat kita saat ini. Dan sebagai penutup, Pak Aris akan membacakan sebuah ayat, ya. Apa ya ayatnya? Yaitu Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di aktivitas sekolah minggu bersama aku Kak Gracia. Aktivitas kali ini kita akan membuat menulis berkat-berkat Tuhan. Nah, alat yang disiapkan adalah kertas ini yang udah disiapkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Lalu ada pita, ada spidol atau pulpen, terserah mau pakai apa. Lalu ada pewarna. Langkah pertama, kita ambil kertas yang ini, kita tuliskan berkat-berkat Tuhan. Misalnya, adik-adik ingat-ingat ya, berkat-berkat Tuhan apa saja yang sudah adik-adik rasakan. Misalnya disayang orang tua, disayang kakak, disayang adik, disayang om tante. Lalu misalnya diberikan kesehatan atau diberikan hadiah. Adik-adik tuliskan di sini satu-satu. Lalu di sini itu ditulis berkat Tuhan. Mari kita tulis ya. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini, nanti adik-adik terserah ya mau nulis berapa, mau nulis 10, mau nulis 5, terserah. Nah, setelah ditulis, adik-adik warnain. Di sini, di putih-putihnya ini diwarnain, terserah mau warna apa, mau warna hijau, kuning, biru, terserah. Sesuai kreativitas adik-adik aja. Lalu, kalau udah diwarnain, adik-adik ambil pita, lalu dimasukin di lubang ini, lalu ditali. Ditali di sisi satunya lagi. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nanti ini bisa jadi buat hiasan di kamar, atau di ruang tamu juga boleh, atau di mana aja. Oke? Ya, adik-adik selamat beraktivitas, selamat membuat aktivitas ini semenarik mungkin. Jangan lupa dikirimkan ke Mbak Luri. Selamat hari Minggu. Nah, gimana? Aktivitasnya seru banget kan? Seru dong pastinya.
Sekarang kita akan persembahan. Nah, adik-adik jangan lupa masukkan uang persembahan ke amplop yang sudah disediakan ya, supaya nanti ketika kakak-kakak pendamping sekolah minggunya mengambil sudah siap. Jadi jangan lupa uang persembahannya dimasukkan ke amplop. Oke? Oke, nah kita persembahan akan menyanyi atau memuji Tuhan, yaitu lagu Tiap Langkahku. Kita sudah persembahan. Nah, sekarang kita ada di penghujung ibadah sekolah minggu. Untuk itu kita akan berdoa penutup. Nah, adik-adik, yuk kita berdoa bersama-sama dengan sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu untuk sekolah minggu ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan sedikit persembahan. Berkatilah supaya persembahan ini dapat bermanfaat untuk gereja dan untuk sekolah minggu kami. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Berkatilah supaya aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang ibadah sekolah minggu GKJ Ngento-Ento sudah selesai. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya, selalu cuci tangan, pakai masker, dan di rumah aja, oke? Dadah, sampai bertemu di sekolah minggu GKJ Ngento-Ento selanjutnya.